Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya GRJA Immanuel Boyolali hari ini Minggu 20 Agustus 2021 dalam suasana yang bersukacita. Walaupun sepenuhnya hari ini ibadah dilakukan dengan daring atau online, kiranya tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur di bulan Agustus ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan bertepatan pula dengan hari ulang tahun gereja yang ke-49. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia ini, dan khususnya buat gereja ini kita senantiasa berdoa kiranya gereja ini semakin dipakai Tuhan dengan semakin luar biasa dan bisa mencapai visi misi gereja yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan semua boleh terjadi atas perkenanan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang di hadirat Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Kiranya hadiratnya yang kudus boleh memenuhi kita saat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Pemulihan Tuhan boleh terjadi, mujizat Tuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, lawatan Tuhan boleh kita nikmati bersama-sama sebagai anak-anaknya yang percaya kepada-Nya. Jalan keluar Tuhan sudah siapkan atas semua permasalahan kita. Kemenangan boleh kita rasakan atas setiap pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Mujizatnya tidak berubah, pertolongannya tidak berubah. Kemenangan boleh terjadi di tempat ini. Lawatannya boleh kita rasakan. Menyembah jalan kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Kau segala-galanya buat kami, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini hidup kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ini iman kami Tuhan. Kami meyakini Engkau beserta dengan kami dimanapun kami berada.
Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan mampu menjamah kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kemenangan yang buat kami nikmati bersama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Lawatan-Mu boleh menyegarkan hidup kami Tuhan. Lawatan-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Lawatan-Mu melegakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang hidup, Engkau yang berkuasa, Engkaulah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Nama-Mu yang besar, nama-Mu yang mulia, gagah perkasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kau boleh ada dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kau boleh memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati kemenangan bersama dengan Engkau Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan datang kepadamu dengan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan pakai setiap hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih boleh atas kemenangan yang boleh kami nikmati, kemerdekaan yang boleh kami nikmati di negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan boleh memberikan ulang tahun yang ke-76 Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai bangsa ini, Tuhan senantiasa mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap masalah yang ada di bangsa ini Tuhan, atas perkenanan-Mu Tuhan.
semua boleh terjadi atas rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, Kau pulihkan Tuhan dari segala pandemi yang ada Tuhan. Dan terkhusus di bulan ini Tuhan, bulan Agustus, gereja kami boleh berulang tahun ke-49 Bapa. Kami menyerahkan setiap rencana, visi misi yang ada Tuhan, boleh tercapai, semua boleh ada, dan semua boleh kami nikmati Tuhan. Itu semua hanya perkenanan Tuhan saja Tuhan. Kami menyerahkan setiap apa yang ada Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada di tempat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pagi ini Tuhan kami siap untuk memuji, memuliakan serta akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saat ini kita boleh menikmati kebebasan sebagai warga negara Republik Indonesia, dan kita juga sudah ditebus Tuhan dan kita boleh menjadi umatnya yang dibebaskan dari dosa. Kita akan bawa pujian kita dengan ucapan syukur, dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan sukacita, dan kita akan bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita, masuk ke hadirat-Nya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini. Kita akan bersukacita bersama-sama. Bersuka-sukacitalah, bersuka-sukacitalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan Dia. Bersuka-sukacitalah, bersuka-sukacitalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan Dia. Bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita, masuk ke hadirat-Nya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini. Bebaskan rohmu saat ini. Sekali lagi katakan, Bebaskan rohmu saat ini. haleluya. Kiranya kita sudah merdeka di dalam Tuhan, dan kita tidak dikenakan lagi kuk perhambaan, karena kita sudah ditebus dengan darah-Nya yang mahal, dan kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Suka-suka Tuhan mau buat apa dalam hidup kita, kiranya hidup kita boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berkomitmen, suka-suka Tuhan boleh memakai hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidup kita sudah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup yang sudah Tuhan beri. Sampai saat ini ketika kami hidup adalah hanya karena karunia-Mu saja Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada, kita akan senantiasa andalkan Tuhan dalam hidup kita. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena anugerah-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin jalan kami Tuhan. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. aku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Inilah iman kepercayaan kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami semua, dan kami hidup di dunia, kami mau hidup untuk Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan akan perbarui hidup kami dengan firman-Mu, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan di dalam kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami boleh menjadi saksi-Mu yang baik di tengah-tengah masyarakat, dan terang Tuhan boleh hadir di dalam kegelapan dunia ini, dan kemuliaan Tuhan nyata melalui setiap kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya suasana kemerdekaan boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita, baik sebagai bangsa Indonesia maupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Merdeka! 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 Minggu yang lalu kita sudah boleh menerima firman Tuhan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang menanggung setiap akibat dosa kita. Dan hari ini kita mau maju lebih lagi. Kalau kemarin kita sudah sadar bahwa kehidupan kita adalah orang-orang yang merdeka, kita mau mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya dengan kehidupan yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari jalan Tuhan. Dan kita mau terus maju, maka kita mau melangkah step by step untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Untuk apa setiap manusia ada di dunia ini, dan untuk apa setiap anak Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi perwakilan Tuhan di dunia, untuk memberkati setiap orang supaya setiap orang boleh menerima keselamatan itu. Hari ini saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kamu punya nyali. Kamu punya nyali. Kadang-kali kalau kita dengar kata nyali ini kita sedikit terikat gitu ya, dengan adanya statement uji nyali. Ketika ada uji nyali itu tentunya ada seseorang yang sudah dites pada mulanya, berikutnya siap sedia meskipun diawasi dengan berbagai kamera, akhirnya dia di tengah-tengah jalan misalnya nggak kuat, angkat tangan artinya menyerah. Kamu punya nyali untuk apa? Untuk memulai. Kadang-kali kita sudah berencana untuk memikirkan segala sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, goal tujuan yang sangat excellent bahkan, tetapi untuk memulainya kita nggak pernah. Gereja kita punya visi untuk memenangkan jiwa bagi nama Tuhan, kalau kita nggak pernah melangkah maju, bagaimana? Tapi terutama di dalam diri kita mau lihat, kalau orang punya nyali, tentunya keberanian itu juga ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kadang-kali ketika kita mendengar firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Abot men ya, isoh poraku. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Allah sendiri yang siap menuntun kita untuk kita hidup di jalan kebenaran itu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Asal sebagai manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kita mau. Dan ketika hal ini kita sadari, kita mengerti bahwa Tuhan yang menuntun jalan kita, kita akan mudah. Aku punya nyali. Yang pertama, ketika Tuhan menuntun kita hidup di jalan Tuhan, janji Tuhan apa?
Ketika anak-anak Tuhan tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan, akhirnya apa? Berkat Tuhan akan turun, perlindungan Tuhan ada, keselamatan ada di pihak mereka yang setia kepada Tuhan. Lah kenapa hari ini kita nggak berani melangkah? Kenapa kita nggak punya nyali untuk maju, melangkah step by step? Kalau di kehidupan kita mungkin kita sering melihat yang namanya tangga. Tangga yang panjang itu ada anak tangganya. Kalau itu dipasang di suatu tempat untuk menaiki sebuah tempat yang tinggi, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin mengganti lampu, membenahkan listrik, tujuan itu nggak akan tercapai kalau orang itu cuma melihat tangga itu yang tinggi, tujuannya benar ada. Tetapi tanpa melangkahkan kaki di anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, nggak akan terjadi pencapaian tujuan itu. Kita mau mencapai tujuan hidup kita di dunia oleh karena Tuhan, tentunya kita mau dituntun terus. Karena kehidupan manusia kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita masih terikat dengan kehidupan daging ini. Kita pengennya hidup serong. Apalagi kalau kita lihat dalam lingkungan kita hari ini aja, pemerintah keluarkan peraturan. Orang pengennya apa? Melanggar aturan itu. Gimana caranya? Dan kalau sudah bisa melanggar, rasa-rasanya bangga. Bahkan diupload di YouTube, di internet, apa sekarang? TikTok. Melanggar sesuatu yang abnormal itu hari ini sedang dikerjakan. Lah kalau ini nanti menjadi suatu yang normal ketika kita melanggar firman Tuhan, bahaya. Kiranya kita mau kembali ingat bahwa kehidupan manusia kita ini lemah. Tetapi kita punya Tuhan, punya Roh Kudus yang siap menuntun kita untuk hidup di jalan kebenaran itu. Berikutnya, di dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan 38 dikatakan gini. Kalau kita hari ini gak mau melangkah, hamba-hamba Tuhan bisa kepayahan. Kita lihat hari ini banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi kalau kayak segini, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah ini gimana? Hari ini memang ada mesin ya kalau panen padi. Nggak tahu nanti teknologi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini dulu memanam padi itu pakai ani-ani. Berikutnya wes nggak peduli ani-ani, pakainya langsung sabit, masuk mesin, gabah jadi. Hari ini sudah nggak perlu sabit lagi, nggak perlu orang lagi. Datanglah itu mesin itu masuk ke sawah, langsung tahu-tahu gabahnya itu keluar. Ada cara baru yang Tuhan berikan di dalam teknologi pertanian. Hari ini apa cara baru yang Tuhan berikan kepada kita? Yang penting tujuannya kalau di panenan padi, gabahnya dapat, tidak tercecer, efisiensinya bisa dicapai, optimalisasinya produksi bisa tercapai. Karena kalau disabit, akhirnya ada sebagian yang rontok. Kalau di ani-ani masa dulu kelamaan. Hari ini pakai mesin, 1 hektar selesai dalam waktu yang singkat, tidak mengeluarkan keringat yang banyak, tidak tercecer, hasilnya baik. Berikutnya ada sebagian dari bagian tubuh padi itu untuk pupuk di situ juga. Dan hari ini saya mengaminkan, kenapa di sebuah hutan itu tumbuhannya bisa subur? Karena dipupuk dari apa yang diperlukan di dalam tubuhnya sendiri untuk membentuk tubuhnya itu. Dan falsafah ini mari kita pakai. Kita ini berasal dari Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita subur? Yang membuat bisa kita tumbuh dengan baik? Ya Tuhan itu sendiri. Yang benar-benar mengerti cengkok-cengkok di dalam kehidupan kita ini. Struktur tubuh kita yang seperti ini kalau hari ini kita lihat. Berapa macam cabang spesialis, berapa cabang subspesialis di dunia kedokteran manusia. Ada anak masih apa lagi? Sub, konsultan lagi. Sekolahnya sampai berlama-lama. Kapan hari saya hitung-hitungan sama istri saya, kita ini menghabiskan pendidikan berapa tahun ya? Istri saya ini masih pengen sekolah lagi coba. Ada masa waktu yang panjang untuk belajar. Dan ada orang yang berpedoman, selama kita hidup, kita mau terus belajar. Karena kalau kita nggak belajar hari ini, dengan teknologi hari ini,
kita mungkin jengkel, kita pengen marah, kita nggak bisa beribadah di gereja. Tetapi kenyataan hari ini untuk memberikan wujud kasih itu supaya keluarga kita aman, jemaat yang lain juga aman. Hari ini kita mewujudkan cara ini, bagaimana ibadah streaming ini bisa dikerjakan dengan baik, Zoom meeting bisa dipakai, dan cara-cara hari ini. Kalau dulu kita terbatas, bagaimana beribadah di GSJ Immanuel Boyolali Jalan Pandanaran nomor 95, kalau ada orang jauh yang mau ikut. Mereka harus naik bus, naik kendaraan, menuju ke gereja ini. Tapi hari ini, Jakarta ikut ibadah kita, tinggal klik ikut ibadah kita. Nusa Tenggara ikut ibadah kita, klik ikut kita. Kalimantan ikut ibadah kita, klik bisa ikut. Inilah teknologi yang Tuhan beri hari ini, seperti gambaran saya tadi. Dulu pakai ani-ani, one by one. Sabit agak cepat. Sekarang cara-cara ini Tuhan pakai untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu mau dipakai atau mau tergantikan dengan teknologi? Hari ini tanpa Bapak Ibu berbicara, orang pengen melihat firman Tuhan, tinggal klik di itu. Orang sekali ngomong di-upload di YouTube, orang setel berulang kali, sudah otomatis bisa sendiri. Bapak Ibu nggak bicara, YouTube-nya itu masih bisa bicara firman Tuhan loh. Dan saya yakin itu Tuhan izinkan untuk tujuan goal utama Tuhan ada menciptakan kita semua ini untuk membuat manusia itu hidup dalam kelimpahan, itu benar-benar terjadi. Hari ini kita mau buka di dalam Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hari ini di muka bumi mungkin juga banyak yang terjadi kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Orang butuh diselamatkan dari penyakit, kelemahannya diselesaikan. Dan waktu Yesus ada di dunia, ini yang dikerjakan. Ketika hari ini kita menjadi bagian tubuh Kristus, hal ini pula yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, berkeliling secara sengaja loh kalau ini disampaikan. Berkeliling secara sengaja. Setiap saat, setiap waktu sengaja ini dikerjakan. Kemana? Kota dan desa. Hari ini banyak gereja yang berorientasi untuk membangun gereja di pusat kota. Saya sering mendengar kesaksian dari Ibu Gembala Sidang, juga dulu dari Bapak saya. Bagaimana ketika mereka memberitakan firman Tuhan dengan cara-cara waktu itu. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Dari desa terbentuklah sebuah komunitas, akhirnya ada gereja-gereja baru. Dulu di Jawa Tengah ada 3 doang ya Bu ya. Hari ini sudah nggak tahu berapa GSJA, 200-an lebih. Baru Jawa Tengah 1, belum termasuk Jawa Tengah 2. Dulu modalnya berapa pengayaan Injil? Dan GSJA mau tetap menatap maju. 81.000 lebih dari desa yang ada di Indonesia. Kita mau ada KKA, kelompok keluarga Allah. Sudahkah kita berperan di sana? Peran untuk mengajar, memberitakan Injil kerajaan surga. Berikutnya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mungkin ketika kita mengajar, Pak saya belum bisa, Mas saya belum saged, Om saya enggak punya kemampuan untuk itu. Memberitakan Injil kerajaan surga, saya enggak mengerti caranya bagaimana. Tapi kalau yang terakhir, melenyapkan segala penyakit, saya kan bukan dokter. Tapi Bapak Ibu bisa berdoa dengan kuasa Tuhan dan penyakit itu bisa dilenyapkan karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu siap bergerak untuk melakukan ini? Kalau hari ini Bapak Ibu gak bisa mengajar, doa. Bapak Ibu berdoa, kami yang bergerak Tuhan urapi kami. Banyak jiwa juga bisa diajar oleh doa Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak pribadi nih, mau memberitakan Injil kerajaan surga, sulit berat mulut kita untuk ngomong. Mari kita sediakan waktu untuk berdoa. Supaya pelayan-pelayan Injil, orang-orang yang terpanggil untuk mengajar memberitakan Injil ini, diberi kuasa Allah dan diberi keberanian. Dan akhirnya tujuan Yesus datang ke dunia
untuk memberitakan keselamatan ini sampai ke seluruh bumi. Peran kita Bapak Ibu, kalau kelemahan, kadangkali kita cuek dengan keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kadangkali kita cuek membiarkan keluarga kita, kemarin gak datang kebaktian gak apa-apa, besok gak ikut gak apa-apa. Akhirnya gak apa-apa dan gak apa-apa, bertumpuklah menjadi orang dewasa yang gak apa-apa kebaktian. Hari ini saya banyak melihat ketika orang tua itu tidak mewariskan kedisiplinan untuk beribadah kepada Tuhan, sampai dewasa itu terbawa. Puji Tuhan kalau di dalam dewasanya dia bertobat mengalami perjumpaan pribadi. Tapi kalau enggak, jangan salahkan anakmu kalau anakmu enggak setia, karena engkau yang berperan. Yang masih punya anak-anak balita, remaja, madya, mari kita bawa mereka senantiasa disiplin rohani. Bagaimana di setiap keluarga ada doa, ada membaca firman Tuhan. Saya sebagai anak memang dulu juga merasa berontak kalau didisiplin sama orang tua saya tentang berdoa, tentang membaca firman Tuhan. Tetapi hari ini saya bisa menikmati bahwa orang tua saya tidak salah. Mereka mau mewariskan kedisiplinan rohani untuk kehidupan saya, bekal kehidupan masa dewasa. Saya ingat sekali ayah saya kalau bilang, aku raiso marisi kowe lemah le. Nek lemah-lemah warisane simbah, bapak ora melu tuku, ora sah melu ngurusi. Ibu saya, bapak saya pesannya seperti itu. Tapi kalau sekolah, waktu itu saya masih ingat, saya berontak waktu SMP itu mau lulus SMP, saya disuruh sekolah di Boyolali, rasanya berontak karena saya punya cita-cita tersendiri waktu itu. Selama masih SMA di Boyolali. Ya wis nek ning Boyolali wae aku rasa sinau iso. Sombongnya Andri dulu waktu itu. Untung Tuhan tidak nyelentik saya sampai tergeletak. Puji Tuhan, Tuhan masih memberkati saya dengan nilai yang minim dan saya masih bisa masuk di sekolah favorit masa saya waktu itu, SMA 1 Boyolali. Dengan nilai yang minim, dengan kekurang ajaran yang tidak mau belajar. Tapi Tuhan masih menolong. Kenapa? Saya yakin orang tua saya juga tidak akan membiarkan saya nih malas-malas berdoa dengan prestasi yang jelek. Orang tua saya berdoa, mendorong untuk belajar. Malam-malam menuju pagi, Bu, besok bangunin ya, saya belajar. Itu yang alarm yang paling hebat itu katanya, siapa ya kapan hari? Ibu. Kalau cuma alarm HP gitu itu kadang enggak itu. Kalau saya sekarang ya istri itu. Jam itu biasanya lebih cepat bangun. Nah itu yang terjadi. Jadi segala sesuatunya ini, kedisiplinan ini muncul dari kecil. Tapi hari ini belum terlambat kalau Bapak Ibu masih mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita mau belajar. Ada kesengajaan nih, berkeliling kota desa, mengajar memberitakan Injil untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Bersama-sama kita bisa. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Matius 9 ayat 36 dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau punya nyali untuk memberitakan Injil, buka matamu. Mari kita melihat sekeliling kita. Bagaimana hati Tuhan ada di dalam hidup kita untuk melihat orang lain yang hari ini menuju neraka, kehidupan, kematian kekal yang nanti itu tidak terjadi kepada setiap mereka karena ada engkau yang mengasihi. Bapak Ibu siap mengasihi orang lain? Kiranya hati Tuhan ada di dalam hidupmu, di dalam hidupmu. Ketika hal ini ada, kita mau buka mata. Puji Tuhan kapan hari ada ide dari kaum muda untuk berbagi kasih. Tapi nanti eksekusinya seperti apa saya belum tahu. Ide-ide yang seperti itu dari orang tua. Gak perlu kita harus bergerak bersama segereja. Tetapi di rumahmu ketika engkau melihat orang yang membutuhkan, belas kasihan itu ada. Mari kita selesaikan di situ. Waktu itu ketika Tuhan melihat tergerak hati, apa yang terjadi? Mujizat berikutnya terjadi. Bapak Ibu boleh banyak baca ayat di firman Tuhan. Tergeraklah hati Tuhan, tergeraklah hati Yesus, tergeraklah oleh belas kasihan. Ketika ada orang banyak berkumpul mendengarkan Yesus waktu itu,
Mereka bersama-sama kelihatan lelah sampai malam. Yesus gak membiarkan mereka kelaparan. Tapi dia datang, tergeraklah hatinya. Dan dia bilang kepada murid-murid, cari, berikan mereka makan. Dan mereka dicukupkan karena ucapan syukur yang Tuhan berikan waktu itu. Hari ini modalnya apa? Lihat sekelilingmu, bergerak dengan hati Yesus. Berikutnya ada belas kasihan yang muncul di dalam hidup kita. Dan kita mau melepaskan mereka dari kelelahan. Berikutnya kita mengentaskan setiap orang yang hari ini sedang terlantar. Terlantar secara spiritual, terlantar secara rohani, terlantar secara jasmani. Kita mau hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan kepada kanan kirimu dalam hatimu, tahun rahmat Tuhan telah datang. 1, 2, 3. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar hari ini, tetapi untuk semua orang. Mari kita pakai hidup kita, persembahkan hidup kita, supaya roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, membebaskan orang-orang yang hari ini sedang tertindas. Di dalam perhambaan dosa bisa, di dalam perhambaan ekonomi bisa, semuanya itu Tuhan janji akan dibebaskan. Bahkan di sini dibilang yang buta melihat. Kalau hari ini banyak orang yang buta tidak mau melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Melalui kehidupan kita, Tuhan juga bisa membukakan mata mereka untuk melihat siapa Mesias itu. Akhirnya sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Iman kita bersama. Jadi kalau kita hari ini ikut berperan memberitakan ini, kita sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bukan hanya bangsa Jawa, Sunda, Batak, Ambon, tetapi seluruh bangsa, semua bangsa. Dan kita tahu di endingnya nanti di Wahyu, semua bangsa akan menyembah Tuhan. Baik dari Bani Kedar pun itu akan ikut. Keselamatan ada bagi mereka yang melangkah untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Bapak Ibu mau tersiksa lebih lama lagi di dunia ini? Diam di tempat. Tapi kalau kita mau selesai segala kesudahan ini selesai, segala kesusahan ini selesai di dunia, mari kita beritakan Injil kerajaan ke seluruh dunia. Dan kesudahan ini akan selesai. Sejak kapan ini diberitakan? Sejak Yesus ada pada masa itu. Sudah berapa lama? Kalau kita hitung hari ini 2021. Masih hari ini belum tiba kesudahannya. Bapak Ibu semakin menikmati bagaimana gempa bumi, bagaimana gunung Merapi meletus. Sekarang kayaknya orang sudah nggak peduli ya, Merapi meletus, wes kayak kehidupan biasa, kan aneh. Dulu kalau Merapi meletus itu ada sesuatu, piye. Hari ini, oh meletus, biasa. Di sini Abung pun kayak gitu. Orang kebanjiran, dulu kita kayaknya kalau ning kono banjir. Koran-koran memberitakan hari ini, oh banjir, berapa meter? Coba gitu pertanyaannya. Banyak korbannya apa enggak? Kapan hari saya juga sempat ngobrol dengan tim pers gitu. Hari ini yang dicari berita apa? Yang spektakuler. Kalau cuma kecelakaan enggak ada yang luka-luka, enggak diberitakan. Tapi kalau kecelakaan yang meninggal 10, wah itu berita heboh nasional. Kalau banjir cuma menggenangi sekampung, enggak dipikir. Enggak jadi berita. Jadi hari ini Bapak Ibu, beritanya itu berita-berita yang membuat pikiran kita semakin sesat.
semakin takut. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita diperintah tadi membebaskan orang buta, memberitakan Injil kerajaan surga. Dan itu yang akan kita lakukan. Di dalam Matius 24 ayat 14, ini sudah ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapak Ibu siap diutus Tuhan? Kalau enggak siap, Bapak Ibu siap-siap. Lah ini perintah Tuhan, kalau kita enggak mau gimana lagi? Ya kalau ini perintah Tuhan sudah datang atas kehidupan kita, siap laksanakan. Bapak Ibu lihat, kadang-kali saya itu merasa upacara itu kok kayak drama gitu ya. Oh, lapor, upacara siap dilaksanakan, misalnya gitu ya. Laksanakan, padahal ya sudah jelas kan. Bukan dia mengatur lagi, itu enggak. Itulah sebenarnya, semuanya sudah rapi tersusun. Kita punya peran masing-masing, tinggal jalan dan Tuhan izinkan, laksanakan. Bapak Ibu siap melakukan firman Tuhan? Harus siap, laksanakan. Jadi ketika Tuhan mengutus kita, mau atau enggak? Siap, laksanakan. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya, sikap kita bagaimana terusnya? Lukas 17:10 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau hari ini Bapak Ibu belum bisa ngomong seperti ini, mari kita terus belajar. Mari kita minta bimbingan Tuhan. Sekalian saya undang pemain musik untuk ke depan. Tapi saya akan bacakan satu ayat lagi. Tolong siapkan dulu. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Nih, kita itu enggak bisa. Pekerjaan ini sulit mungkin dikerjakan. Tapi kita tahu nih di dalam ayat firman Tuhan ini, tidak ada kesanggupan kami. Adalah pekerjaan Allah. Jadi hari ini kita hidup di dalam dunia ini. Engkaulah alasan untuk kami hidup. Itulah pekerjaan Allah. Dan siapa yang memampukan kita? Di situ dikatakan, membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Bapak Ibu mau menang di dalam Tuhan? Mari kita hidup di dalam Tuhan dan senantiasa menjadikan Yesus ini alasan untuk tujuan setiap kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan kiri, dan kita mau menang senantiasa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dimanapun kau berada, dengan keluargamu, dengan anakmu, istrimu, orang tuamu. Kita mau nyatakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Beritakan pada dunia. Haleluya, haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Haleluya, ya lahir. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. haleluya, Ya bangkit. haleluya, Ya hidup. haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Bapak Ibu mau menang bersama Tuhan? Undang Roh Kudusnya untuk memberikan keberanian kepada setiap kita. Berita Injil damai sejahtera sampai ke seluruh bumi. Semua bangsa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu.
mulai hari ini dan seterusnya. Kami punya nyali karena pertolongan Tuhan. Kami mau melangkah maju untuk menyelesaikan setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Kami gereja menjadi bagian dari tubuh Kristus, siap melaksanakan setiap perintah yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan. Jalan kehidupan ada di dalam kami. Dan Engkau yang memampukan setiap kami untuk kami melakukan firman-Mu dengan baik dan benar, tepat sesuai perintah-Mu. Hari ini pakai setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap telinga yang mendengar, punya nyali untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk Roh Kudus mengurapi kehidupan mereka satu persatu. Keberanian untuk memberitakan damai sejahtera ada di dalam setiap anak-anak Tuhan di GSJ Immanuel Boyolali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap maju bersama Tuhan. Kami siap memenangkan jiwa. Tuhan banyak boleh kami tuai ya Tuhan. Berikan kami terobosan-terobosan baru untuk kami memenangkan banyak jiwa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, Tuhan akan beri penghiburan, sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupannya. Hari ini yang sedang mengalami kesakitan, mengalami terpaan penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan ada dan kami menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari ini yang sedang mengalami kebutaan untuk melihat setiap berkat Tuhan, untuk melihat keselamatan yang Tuhan sediakan, untuk merasakan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan celikkan dalam nama Tuhan Yesus, mereka melihat keselamatan yang benar hanya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap dilepaskan dari segala himpitan permasalahan yang ada di dunia ini untuk kami maju menang bersama-sama dengan Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat dari Ibu Gembala Sidang. Bapak terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan luar biasa telah membawa kami bersama-sama di dalam persekutuan kami, penyembahan, pujian kami kepada Tuhan. Dan yang terutama kami boleh dengar akan firman Tuhan dan boleh kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Sungguh Allah luar biasa. Kalau Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik, Dia berkeliling, berjalan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Karena belas kasihan daripada Tuhan, kita diselamatkan. Dan mari kiranya belas kasihan Tuhan, bukan Tuhan Yesus saja yang punya belas kasihan. Kita anak-anak Tuhan, kita murid-muridnya, mari kita bersama-sama untuk berkeliling, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita punya belas kasihan kepada mereka. Banyak teman, saudara, bahkan keluarga dekat kami yang belum diselamatkan. Kalau kita berkeliling tahu bahwa jiwa-jiwa itulah yang harus kita tuai, harus kita bawa berkas-berkas itu ke hadapan Tuhan di kelak kemudian hari. Sebab itu mari kita akan kerjasama, bergandengan tangan, kami bersatu di dalam Tuhan dan benar-benar kami ada senantiasa permohonan kepada Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan, biar kami secara pribadi boleh bertobat,
boleh benar-benar melakukan firman di dalam kehidupan kami, dan kami akan sebarkan berkat yang telah kami terima, keselamatan, kemerdekaan yang kami terima dengan bebas benar-benar di dalam Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat berlimpah di dalam dunia ini. Tetapi satu hal, bila kami setia kepada Tuhan dan kami tetap ada di dalam tangan Tuhan, pasti di kelak kemudian hari kami boleh bersama-sama dengan Tuhan bersorak-sorai karena kami menang sampai di akhir kehidupan kami, bahkan sampai zaman berakhir kami masih tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan tak ternilai kami terima sejak kami menerima keselamatan daripada Tuhan, sampai berkat-berkat jasmani apapun yang ada di dalam dunia ini kita nikmati sampai saat ini. Demikian juga kesehatan yang ada pada saat ini, itu semuanya ada di dalam kehendak rencana Tuhan yang baik buat kami. Dan kiranya benar-benar dengan tubuh yang sehat, mari kita berjalan, berkeliling, dan kami membawa jiwa-jiwa itu untuk Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, patut kami hari ini, mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat, bahkan menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan kami akan membawa berkas-berkas tuaian itu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, tanda penyerahan kepada tangan Tuhan. Kita tidak akan bisa berjalan, kita tidak akan bisa memenangkan jiwa, kita tidak akan bisa menuai jiwa-jiwa tanpa Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Itulah pentingnya Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami, dan biar Tuhan dengan kuasa-Nya memakai kami, dan benar-benar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini kami boleh bersyukur karena Tuhan telah memberkati kesehatan kami, memberkati upaya mata pencarian kami, ekonomi, demikian juga apapun yang ada, berkat-berkat yang di dalam kehidupan kami, semuanya itu adalah Tuhan yang telah berikan. Demikian juga Tuhan akan memberkati anak, cucu, mantu, bahkan semua keluarga yang ada di dalam keluargamu. Tuhan berkati, dan nama Allah boleh dipermuliakan. Mari kita akan tengadakan tangan kami, dan kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali akan menyertaimu. Yang percaya mari bersama-sama kita akan ucapkan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saat teduh sebentar, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya benar-benar Tuhan akan memakai kami untuk menjadi alat tangannya menuai jiwa-jiwa yang masih tersesat, yang masih ada di ladang Tuhan saat ini. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama.